Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi pada materi kali ini kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi dan relevansi intelijen dalam konteks pendidikan. Jadi yang pertama, pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan umum yang dimiliki individu untuk yang pertama belajar dari pengalaman, yang kedua menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang ketiga memecahkan masalah, dan yang keempat menggunakan pengetahuan secara efektif. Menurut Alfred Binet, intelijensi ini adalah kemampuan untuk menilai, memahami, dan menalar. Sedangkan menurut David Wechsler, intelijensi ini adalah kemampuan individu bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Sedangkan menurut Spearman, dia mengatakan kalau misalnya intelijensi itu terdiri dari kemampuan umum, G faktor, dan kemampuan khusus yang disebut S faktor. Ciri-ciri perbuatan berintelijensi. Jadi seseorang itu dianggap menunjukkan perilaku berintelijensi jika dia yang pertama dapat memecahkan masalah. Maksudnya dia mampu menyelesaikan masalah termasuk yang belum dipelajari dengan strategi yang tepat. Yang kedua, mampu beradaptasi. Maksudnya dia ini mudah untuk menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan lingkungan belajar. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Maksudnya ini dia menghindari kesalahan yang sama dan mampu memperbaiki hasil kerjanya. Yang keempat, dia mampu berpikir rasional dan juga logis. Yang selanjutnya ada mampu merencanakan dan mengorganisasi. Contohnya itu kayak membuat jadwal belajar, memetakan ide sebelum menulis esai. Terus yang selanjutnya ada kreatif dalam menentukan solusi baru. Contohnya itu seperti mencari cara untuk memahami materi. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan emosi. Jadi dia ini bisa mengelola stres saat ujian dan mampu bekerja sama dengan kelompok. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Jadi intelijensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor genetik atau herediter. Jadi faktor ini dibawa sejak lahir dan menentukan potensi dasar intelijensi. Anak dari orang tua dengan rata-rata intelijensi tinggi cenderung memiliki potensi. Jadi kalau misal orang tuanya ini memiliki intelijensi yang tinggi, maka anaknya juga bakal punya intelijensi yang tinggi. Kemungkinannya sangat besar. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan keluarga. Kayak misalnya pola asuh dari seorang tua, terus stimulus kognitifnya. Sedangkan dari lingkungan sekolah itu dari kualitas guru. Untuk di lingkungan masyarakat, akses informasi, terus kayak budaya literasinya kayak gimana. Terus yang selanjutnya ada faktor kesehatan dan gizi. Jadi kalau misalnya gizi buruk pada masa kehamilan atau pada masa kanak-kanak dapat menurunkan IQ. Jadi stimulus motorik dan sensoriknya juga mempengaruhi perkembangan otak. Yang terakhir itu ada faktor emosi dan motivasi. Jadi individu dengan motivasi belajar yang lebih tinggi lebih cepat berkembangnya dibanding individu yang motivasi belajarnya lebih kecil. Terus lingkungan emosional yang aman meningkatkan kognitif. Faktor sosial dan ekonomi. Jadi kayak ketersediaan fasilitas kayak buku, internet, dan juga ruang belajar ini sangat mempengaruhi semua kegiatan pendidikan tambahan.
Terus relevansi intelijensi dalam kehidupan. Pertama, intelijensi dalam konteks pendidikan. Jadi intelijensi itu bukan hanya tentang IQ, melainkan meliputi cara siswa dalam memproses informasi, mengelola emosi, beradaptasi dalam kelas, menerapkan kemampuan berpikir dalam tugas. Selanjutnya ada hubungan intelijensi dengan kehidupan seseorang. Dalam bidang pendidikan, ini bisa yang pertama mempengaruhi kecepatan belajar, gaya belajar, dan juga prestasi akademiknya. Dalam dunia kerja, individu dengan intelijensi tinggi biasanya lebih cepat memahami tugas. Namun, ini bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Kayak misalnya soft skill, kerjasama, ataupun komunikasi juga sangat penting. Yang selanjutnya ada dalam pemecahan masalah sehari-hari. Contohnya itu dalam mengatur keuangan pribadi, terus mengambil keputusan, dan berkomunikasi secara efektif. Yang selanjutnya ada dalam hubungan sosial. Emotional intelligence ini mempengaruhi kemampuan menjalin relasi yang sehat. Individu yang cerdas emosinya cenderung lebih sukses dalam berinteraksi. Yang terakhir dalam perkembangan kepribadian, di intelijensi ini membantu seseorang memahami dirinya, mengontrol impuls, dan merencanakan hidup. Terus ada latihan pemahaman tentang intelijensi. Yang pertama, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan intelijensi. Jadi intelijensi ini adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk berpikir, belajar dari pengalaman, menyelesaikan masalah, dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan pikiran dan pengetahuan secara terarah dan rasional. Yang nomor 2, sebutkan 3 ciri perbuatan yang menunjukkan perilaku berintelijensi. Yang pertama, tadi memecahkan masalah. Jadi seseorang dapat mencari dan juga menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan, bahkan persoalan yang baru. Terus yang selanjutnya nomor 2, mampu beradaptasi. Jadi seseorang mudah menyesuaikan diri ketika memahami perubahan seperti perubahan lingkungan belajar atau tuntutan baru. Terus belajar dari pengalaman. Jadi seseorang mampu memperbaiki hasil kerjanya, terus menghindari kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan menggunakan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran. Terus ada jelaskan 2 faktor lingkungan yang mempengaruhi intelijensi anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Jadi ini mencakup tadi pola asuh orang tua dan stimulisasi kognitif yang diberikan. Misalnya, si anak sering baca buku, atau si anak sering mengajak diskusi, atau menyediakan lingkungan yang sportif dapat mengembangkan intelijensi anak. Yang selanjutnya lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini melibatkan kualitas guru dan kurikulum yang ditetapkan. Jadi guru yang mampu memberikan strategi belajar yang baik dan kurikulum yang menantang namun sesuai kemampuan anak akan mendukung perkembangan kognitifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.